Meskipun kita sudah mengalami banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, tapi seringkali waktu kita menghadapi ujian, badai kehidupan, kita masih takut, kita masih khawatir, dan kita tidak percaya. Sekalipun kita bilang bahwa Tuhan sanggup melakukan segala kemustahilan, kita bilang kita bergantung sama Tuhan, dan kita percaya sama Tuhan, tetapi pada kenyataannya waktu iman kita diuji, kita seringkali gagal untuk percaya. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kita tidak fokus kepada badai kehidupan yang sedang kita alami hari ini, tapi kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Jangan hanya rasakan angin, rasakan Yesus ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini saya ingin mengingatkan bagaimana kita akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan apa yang saya harus bagikan, Tuhan mengingatkan saya akan hal-hal ini. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, badai kehidupan, kita harus tetap menemukan Tuhan menyertai kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saya percaya pengalaman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Daud di dalam Mazmur banyak menceritakan kehidupannya kepada Tuhan. Dia menuangkan isi hatinya apapun yang dia rasakan kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan gini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya yakin dalam keadaan ini Daud pasti merasa khawatir, panik, bingung. Tetapi Daud memerintahkan kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita juga harus melakukan yang sama. Ingatkan kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Kita harus perintahkan kepada jiwa kita yang gundah gulana bahwa hey, Tuhan telah menolong engkau, Tuhan sanggup tolong engkau lagi. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan sanggup melakukan apapun. Bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui semua apapun yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Mari kita belajar dari Daud bagaimana dia membangkitkan imannya. Kita harus membangkitkan iman kita dengan mengingatkan jiwa kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 dengan judul perikop, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat kedua berkata gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita harus sering-sering ngomong sama diri kita sendiri, kepada jiwa kita. Kita harus menguasai jiwa kita. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan yang memerintah hidup kita. Kita harus ingatkan kepada jiwa kita, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita ada di mana hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan setia. Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Kita harus ingatkan kepada jiwa kita. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saya yakin ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita juga akan merasakan kasih Tuhan di hati kita. Betapa Tuhan itu setia. Saya sudah kenyang dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tuh menunjukkan kebaikannya dalam hidup saya gak terhitung. Terlalu banyak. Sebagai anak yang dikecewakan orang tua, saya merasakan betapa Tuhan sayang kepada saya. Betapa Tuhan menggantikan masa-masa sulit saya ketika saya masih sangat muda. Kalau Tuhan dulu pernah tolong kita, Tuhan sanggup tolong kita lagi. Jangan gak percaya. Bangkitkan imanmu dan katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bagaimana menemukan kekuatan? Percayalah akan kasih Bapa. Bukankah Dia Bapa yang mengasihi kita? Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang khawatir tentang apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, apa yang harus mereka pakai, dikatakan oleh Yesus bahwa itu adalah bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Mereka gak punya Tuhan, mereka gak punya iman, makanya mereka khawatir. Tapi kalau kita mengaku orang percaya, kita punya Bapa di sorga yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bedakan kemauan dan kebutuhan. Tuhan kasih yang kita perlu. Kalau kita percaya kepada kasih Bapa, kita yakin bahwa kita gak akan kekurangan. Saya dan suami sayang sama anak-anak kami. Sebelum mereka minta makan, saya sudah siapkan makanan. Sebelum mereka minta apapun, biasanya saya selalu tanya, what do you need? Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti pelihara kita. Dia peduli sama kita. Matius 7 ayat 11 bilang gini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tuh mungkin udah gemes sama kita ya. Kalau kita yang manusia yang jahat aja bisa memberikan pemberian yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Masa sih Bapa gak kasih kita yang baik? Gitu loh kira-kira. Iman percaya kita sama Tuhan adalah ukuran seberapa baik kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Karena saya terbiasa besar tanpa figur ayah dan ibu di dekat saya. Tuhan itu jadi tempat pelarian saya dan Dia jadi Bapa saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Gimana aku bisa hidup tanpa Engkau Tuhan? Percayalah akan kasih Bapa. Tuhan tuh sayang sama kita lebih daripada orang tua kandung kita. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Tuhan kirim saya seorang papa angkat, saya panggil Daddy. Dia tinggal di Sydney, Australia. Orangnya baik, murah hati. Meskipun bukan anak kandung, anehnya Tuhan tuh kasih dia kepekaan untuk dia ngerti kalau saya ada butuh. Saya tuh tipe anak yang gak pernah minta-minta. Dari kecil gak pernah nuntut apa-apa sama orang tua. Gak pernah minta ini, minta itu. Dikasih ya terima. Dikasih apa aja gak pernah komplain. Aku bilang terima kasih. Dan aneh sekali, terjadi beberapa kali ketika saya punya kebutuhan yang agak besar. Tiba-tiba ayah angkat saya ini bisa WA dan tanya, kamu lagi butuh apa? Dan tiba-tiba dia bisa transfer uang. Persis seperti yang saya butuhkan. Dan saya bersyukur gini, nggak mungkin ada seorang ayah yang bukan ayah kandung bisa mengasihi kita sedemikian kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan itu ngajarin saya tentang kasihnya lewat figur ayah angkat saya. Betapa dia peduli apa yang saya butuhkan. Betapa dia ingin kasih saya yang terbaik. Sampai kadang-kadang saya yang nolak, gak mau. Saya mau bilang gini, Bapa di sorga itu sayang kita. Tuhan tuh peduli sama hidup kita. Jangan gak bersyukur. Tentu dengan banyaknya tantangan, kebutuhan, dan sebagainya, kita mungkin takut, khawatir. Tapi mari dengar firman Tuhan. Ketika rasa takut itu datang, ingatkan jiwamu akan kehadiran Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong engkau di masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong engkau hari ini. Sadari bahwa Tuhan sayang sama kita. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa yang mau kasih yang terbaik buat anaknya, demikian Bapa mengasihi kita. Mari jangan jadi lemah daripada kita khawatir. Mari datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Percayalah, hidup itu lebih penting dari apa yang kita bisa makan, apa yang kita bisa minum, dan apa yang kita bisa pakai. Kalau hari ini Anda sehat, Anda masih hidup, masih bisa berkumpul bersama keluarga yang mengasihi Anda, masih punya tempat tinggal yang layak, masih bisa makan. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar musuh yang kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi tantangan. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia, Dia pasti akan berikan jalan keluar. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai, melampaui kekuatan kita. Kita pasti mampu menanggungnya. Dan Tuhan juga setia, Dia pasti sediakan jalan keluar, katakan amin. Mari belajar bagaimana Daud dalam hidupnya, dia selalu datang kepada Tuhan dalam keadaan tertekan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia takut, dia datang kepada Tuhan waktu sakit, dalam berbagai masalah dalam hidupnya. Daud selalu menghampiri Tuhan, makanya Daud jadi orang yang dekat di hati Tuhan. Mazmur 144 ayat yang pertama bilang gini, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Tuhanlah yang melatih kita untuk bisa bertempur dan berperang. Salah satu keahlian hidup yang harus dimiliki oleh semua orang adalah kemampuan menghadapi tantangan. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan apapun, dimanapun. Jangan pikir Anda lemah, karena sesungguhnya Anda punya kekuatan yang Tuhan berikan. Dan keahlian hidup yang setiap orang harus miliki, seperti problem solving, menyelesaikan masalah, itu sebenarnya harus dilatih. Sedari kecil, anak jangan selalu didikte. Kita harus tanya, bagaimana keputusan dia? Bagaimana pendapat dia? Kalau ada masalah seperti ini, menurut kamu harus bagaimana? Jangan melulu ketika anak datang sama kita, Ma ini botol gak bisa buka, gimana? Kita harus ajarin caranya, supaya anak-anak itu terlatih menyelesaikan masalah mereka. Keahlian dalam hidup manusia, itu kekuatan dari Tuhan. Salah satunya, kemampuan menghadapi
tantangan. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Datang kepada Tuhan seperti Daud. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang melatih tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Tuhan bukannya senang bikin manusia tuh susah, tapi Tuhan ingin kita cakap menanggung segala sesuatu supaya iman kita bertumbuh dan kita mengalami Tuhan. Kita itu perlu belajar cakap menyelesaikan setiap tantangan hidup. Justru masalah dalam hidup kita, tekanan, berbagai penderitaan, itu justru kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Saya merasa betul waktu saat saya susah, saya tertekan, disitulah pengalaman yang terindah dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih muda sekali, ketika saya nggak bisa mengandalkan orang tua saya dan juga belum punya suami, saya harus berjuang sendirian. Saya merasa kedekatan saya dengan Tuhan lebih dekat daripada hari ini. Anda tahu bahwa ketika kita ditekan, kita akan jadi semakin dekat dengan Tuhan kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Oleh karena itu, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, dalam menghadapi badai kehidupan, nikmatilah momen ini. Karena di momen-momen seperti inilah kesempatan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Roma 5 ayat yang ketiga bilang gini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Miliki iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu di dalam kontrolnya Tuhan. Minta Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan gak akan izinkan sesuatu terjadi di luar dari kehendaknya. Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah niat jahat orang sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Kakak-kakaknya mereka-rekakan yang jahat kepada dia, tapi Tuhan ternyata mengubahnya jadi kebaikan. Dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir, yang kemudian menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Saat kita menghadapi penderitaan, tentu tidak bahagia. Saat kita diuji, saat kita dicobai, kita menghadapi kesengsaraan dan penderitaan dan tekanan, gak ada sukacita, yang ada duka cita. Kita sedih, kita stres, kita tertekan, mungkin ada yang darah tinggi, mungkin sampai mual saking stresnya. Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Engkau, bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu.